Pemerintah dan DPR mulai bahas revisi UU IKN. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, bersama Komisi 2 DPR RI, mulai hari Senin, 21 Agustus 2023, membahas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, IKN. Suharso Monoarfa, Menteri PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, mengatakan, dasar hukum pembangunan IKN perlu direvisi untuk merespons permasalahan baru yang menghambat proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Beberapa masalah yang dimaksud antara lain perbedaan pemahaman mengenai kewenangan khusus otorita IKN. Menurutnya, otorita IKN perlu memiliki kewenangan khusus supaya bisa menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, NSPK, yang berbeda di IKN, serta untuk menghindari terjadinya tarik-menarik antar instansi pemerintah pusat, atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, revisi juga diperlukan untuk memperjelas kedudukan otorita IKN sebagai pengelola anggaran dan barang. Dia menyebut, revisi IKN bertujuan memperjelas aturan pengakuan hak atas tanah yang dikuasai masyarakat. Sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara ditemukan berbagai isu dan tantangan baru yang dihadapi otorita IKN dalam pelaksanaan kegiatan 4P yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemdasus IKN. Beberapa isu dan tantangan baru tersebut belum cukup terakomodir pengaturannya dalam UU IKN. Sehingga, perubahan UU IKN menjadi hal yang krusial agar pemerintah khususnya otorita dalam mewujudkan pemindahan ibu kota secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, ujarnya di Jakarta, Selasa, 21 Agustus 2023. Lebih lanjut, Suharso bilang revisi penting untuk mengakomodir pengaturan khusus pengembang perumahan dan jangka waktu atas tanah. Sehingga, daya saing investasi di IKN lebih kompetitif. Lalu, pemerintah mendorong supaya nantinya UU IKN memuat ketentuan pertanahan yang bersifat lex specialis untuk mendukung kegiatan investasi. Selain itu, Kepala Bappenas menyebut revisi UU Maret 2022 penting untuk memberikan kepastian atas keberlangsungan IKN, serta meningkatkan keterlibatan DPR sebagai representasi masyarakat. Suharso mengungkapkan, ada berbagai permasalahan yang bisa terjadi kalau ketentuan dalam UU IKN yang berlaku sekarang tidak diubah. Di antaranya, benturan dengan undang-undang sektoral, kurang lincahnya kegiatan operasional otorita, dan publik kesulitan mendapat perizinan serta pelayanan publik. Daftar proyek yang akan dibangun Aguan Sukanto Tanoto CS di IKN. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Konglomerat itu antara lain, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri, PMDN, di IKN. Selain Aguan, Bahlil juga menyebut nama miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN. Bahlil meyakinkan banyak investor akan masuk ke mega proyek Ibu Kota Baru Indonesia tersebut. Ada Agung Sedayu kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak, katanya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers, AEM, di Semarang, Sabtu 19 Agustus seperti dikutip dari Detik Finance. Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan CS. Beberapa di antaranya adalah hotel, kafe, pusat olahraga, dan lainnya. Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olahraga, kafe-kafe, ujarnya. Selain itu di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Ini sekaligus menepis isu bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN, tegasnya.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Agung Wicaksono merinci 8 perusahaan RI sudah memastikan diri ikut membangun IKN. Mereka antara lain, Pakuan Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School, JS, PT Pembangunan Perumahan, Persero, serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group. Keren, IKN akan memiliki koridor satwa. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Pungki Widiaryanto, mengatakan sebagai kota hutan IKN juga harus ramah satwa. Salah satu strategi mewujudkan hal tersebut adalah menyusun koridor satwa. Pungki menjelaskan, definisi ramah satwa tersebut ialah bagaimana caranya merancang IKN bisa melestarikan lingkungan atau konservasi. Di sisi lain, juga memenuhi pembangunan IKN secara terstruktur. Kalau dari kami ada beberapa strategi, yang pasti dengan menyusun rencana koridor. Dalam artian menghubungkan habitat satwa dari hutan lindung Sungai Win, hutan Hutani, hutan Tahura, dan hutan alam di belakang IKN, kata Pungki, akhir pekan lalu. Jika dalam penyusunan koridor satwa tersebut terdapat pembangunan jalan yang memutus koridor, Pungki mengatakan, nantinya akan dibuat underpass atau jembatan. Sehingga koridor atau jalur tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh satwa. Itu tujuannya adalah supaya si satwa tersebut memiliki koridor atau memiliki jalur untuk berlalu lalang, jelasnya. Kendati demikian, sambung Pungki, dalam mewujudkan IKN menjadi kota hutan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Memang masih banyaknya tambang, sawit, kebun, dan lain sebagainya, lanjutnya. Sebagai perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, di bidang konservasi, Juli Arta Bramansa, mengatakan dari informasi yang diterimanya ada perbedaan satwa yang antara zona kota dan zona hijau dalam IKN. Di zona kota, satwa yang ada ialah satwa yang terbiasa ada di perkotaan seperti burung gereja, burung merpati, dan lain-lain. Sedangkan, lanjut Arta, pada zona hijau akan ada satwa yang merupakan spesies khusus seperti orang utan dan beruang madu yang berarti spesies tersebut jarang bersinggungan dengan manusia. Makanya kalau di IKN 65% bentuknya koridor. Itu harusnya zona khusus yang minim manusianya, jelasnya. Lebih lanjut, Arta menjelaskan, manusia dan satwa yang hidup berdampingan bukan berarti harus bersebelahan dalam arti harfiah. Namun ada zona tersendiri antara satwa dan manusia. Mungkin ada titik temu bareng, tapi garisnya tipis. Berdampingan bukan berarti kita duduk bareng. Tapi kita tahu dia ada di situ, yang di kota ya di kota, kata Arta. Menurutnya, pengelolaan zona tersebut harus dilakukan dengan serius dan diperkuat protokolnya. Sehingga ke depan masyarakat penghuni IKN bisa cukup maju untuk hidup berdampingan dengan satwa tanpa harus saling mengganggu. Harapan kita 25 tahun lagi bisa ya orang IKN itu cukup maju untuk bisa dibilang tidak boleh ke sini, ke sana. Harusnya bisa cukup tahu, ucapnya.